bahwa narsistik berlebihan, ya pengkultusan berlebihan ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa kita. Orang-orang yang mempunyai gejala narsistik ini adalah orang-orang yang punya fantasi soal kekuasaan, soal kecemerlangan, soal kecerdasan. Ya, kita lihat sendiri bahwa Pak Jokowi merasa bahwa dia bisa mengendalikan semuanya. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, tadi malam saya kebetulan ada waktu sedikit santai nih. Jadi saya habiskan waktu dengan seorang teman, ngobrol, ngopi bareng. Nah, di tengah pembicaraan yang seru itu tiba-tiba dia menunjukkan handphonenya kepada saya. Terus dia ngomong gini, "Bro, lu lihat ini, bete banget ya lihat orang ini." "Siapa?" Lalu dia kasih lihat dan ternyata itu teman kita juga. Lu bayangin bro, hari ini dia udah 10 kali update di Instagram ini dan 10-10-nya itu adalah gambar mukanya dia. Nah, terus saya bilang lagi, emang kenapa? Apa salahnya? Ya ini udah keterlaluan lah bro, ini udah narsis yang udah parah sih. Ya nggak apa-apa lah, itu kan dia mungkin sharing happiness-nya dia. Nggak bro, ini sehari dia lebih dari 10 kali dan itu dilakukan setiap hari. Gue rasa nih orang sakit nih. Saya cuma ketawa aja. Ya kalau kita lihat memang banyak sekali orang yang punya habit seperti ini ya, gemar mengupload foto diri dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan dalam batas kewajaran tentunya tidak masalah karena ini mungkin ya bagian dari cara dia mencari kebahagiaan dirinya. Tapi jika ini dilakukan sangat berlebihan, inilah yang akan menjadi masalah. Ada salah satu kondisi yang namanya NPD. NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Ya, jadi gangguan kepribadian narsis ya, narsistik. Nah, gangguan kepribadian ini adalah satu kondisi mental di mana seseorang merasa bahwa dirinya itu punya kepentingan yang jauh lebih dari yang lain, ya, punya rasa mementingkan diri yang jauh daripada yang lain, merasa dirinya lebih, merasa dirinya harus mendapatkan perlakuan istimewa, merasa dirinya spesial. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang ingin selalu mendapatkan spotlight dan ingin selalu mendapatkan pujian. Mereka akan selalu merasa bahwa mereka lah yang lebih baik dibandingkan orang lain. Sehingga mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang yang ya mereka rasa sama baiknya dengan mereka. Dan kecenderungan untuk menganggap remeh orang-orang yang tidak selevel dengan mereka. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi sangat berbahaya ketika orang-orang seperti ini bertemu dengan pemuja-pemuja atau pengagum-pengagum yang sama manipulatifnya. Ya, jadi pengagum-pengagum yang luar biasa ini akan membuat orang-orang yang punya NPD seperti ini semakin menjadi-jadi. Nah, saya jadi teringat satu video yang kemarin saya lihat itu di Karo, Sumatera Utara ketika Bobby video call dengan Pak Jokowi soal pembuatan patung Pak Jokowi. Nah, kebetulan keluarga saya dekat dengan seni rupa, jadi orang tua saya adalah pematung. Dan biasanya yang kita lakukan atau yang kita buat patungnya itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ya biasanya pahlawan, ya atau misalnya kalau untuk keagamaan ada patung Yesus Kristus. Ya. Jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah kita mengerjakan patung yang dibuat untuk orang yang masih ada. Memang pernah waktu itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 minta dibuatkan patungnya. Tapi sebelum patung itu selesai, Sultan meninggal dunia. Nah, yang menjadi pemikiran kita adalah bahwa hal-hal seperti ini akan berbahaya dan cenderung kepada pengkultusan. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini yang harus kita hindari, bahwa narsistik berlebihan, ya pengkultusan berlebihan ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa kita. Karena begini, ketika kita mengkultuskan seseorang, maka kita mematikan hati nurani kita. Nurani adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan yang identik dengan kebenaran. Dan ini akan tidak berfungsi begitu kita mengidap dua hal ini, NPD, narsistik, dan pengkultusan ini. Di mana akal sehat kita juga tidak berfungsi. Akal sehat yang seharusnya menjadi tempat untuk memisahkan yang baik dan benar, untuk menganalisa sesuatu yang buruk dan yang baik bagi kita, ini tidak berfungsi lagi. Nah, saya jadi juga teringat ya dengan satu cerita nih beberapa hari yang lalu. Ya agak lama juga, ada seorang teman telepon, lalu hampir 1 jam dia dalam tanda kutip ceramah ke saya itu.
Katanya bahwa saya salah menilai Jokowi dan sebagainya. Dia melihat banyak video saya dan dia mengatakan bahwa yang saya katakan itu salah semua. Jadi dia mengatakan bahwa yang paling tahu soal negeri ini adalah Jokowi. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah pengorbanan. Yang dilakukan Gibran adalah martir dan seterusnya. Saya coba senyum-senyum aja dan saya menilai bahwa ya inilah yang terjadi. Bahwa banyak orang-orang yang akhirnya terjebak dalam pengutusan seperti ini. Sehingga mereka lupa akan akal dan akalan pikiran mereka sendiri. Nah, beberapa video yang bisa kita lihat misalnya ketika Jokowi mengatakan kepada salah satu anak ketika dia memberikan sepeda. Dia bilang, ini sepedanya spesial nih, bisa ditukar dengan mobil karena ada tulisannya pemberian Jokowi. Bukan sepeda biasa, ditukar mobil bisa itu. Karena ada tulisannya, ada yang mahal tulisannya, hadiah Presiden Jokowi itu yang mahal. Nah di sini kita merasa bahwa kita melihat bahwa Pak Jokowi merasa dia begitu spesial sehingga sepeda ini bisa bernilai lebih dari mobil bahkan hanya karena diberikan olehnya. Begitu juga dengan perkataan beliau di salah satu momen dengan kepala daerah ya, dia yang mengatakan bahwa hati-hati ya, bahwa siapapun yang main-main akan saya gigit sendiri katanya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri ataupun Kejaksaan. Justru yang digigit, ini hati-hati. Akan saya balik yang saya gigit mereka. Orang-orang yang mempunyai gejala narsistik ini adalah orang-orang yang punya fantasi soal kekuasaan, soal kecemerlangan, soal kecerdasan dan sebagainya. Yang intinya orang-orang ini selalu melebihkan keunggulan dirinya. Dia merasa bahwa tidak ada yang lebih unggul dari dirinya dan merasa bahwa orang-orang ya yang ada di sekitarnya ini adalah orang-orang yang bisa dia manipulasi untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ya, kita lihat sendiri bahwa Pak Jokowi merasa bahwa dia bisa mengendalikan semuanya. Bahwa tangan-tangan kekuasaannya bisa mengendalikan apapun yang ingin dia lakukan. Bahkan dia bisa menggerakkan semua hal. Ya, secara terang-terangan Pak Jokowi mengakui bahwa dia bisa menggerakkan KPK, menggerakkan TNI, menggerakkan Kejaksaan bahkan untuk hal yang dia inginkan. Itu juga dengan kemarin ketika di tengah para pengusaha ya, beliau mengatakan ya keputusan di tangan rakyat. Meskipun kalian ganteng, kalau rakyat tidak memilih kalian nggak akan bisa jadi presiden. Kalau rakyat hanya memau orang yang seperti saya, yang deso dan jelek seperti saya, kurang lebih seperti itu. Tapi rakyat menginginkan, kamu mau apa? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang deso-deso kayak saya gini. Gimana? Ini sangat jelas menunjukkan bahwa seolah-olah Pak Jokowi sangat tahu apa yang diinginkan oleh rakyatnya, oleh rakyat Indonesia. Seolah keinginan dia adalah keinginan rakyat dan apa yang ada di kepalanya adalah apa yang ada di kepala rakyat. Inilah gejala-gejala yang menurut saya akan semakin menjadi ketika bertemu dengan orang-orang seperti teman saya yang telepon itu. Ya, pemuja die hard yang saya nggak ngerti gimana ceritanya bisa mereka mengagumi begitu rupa, begitu terpesona sehingga hilang akal budinya, hilang pemikiran-pemikiran sehatnya dan tidak bisa melihat fakta-fakta yang terjadi begitu rupa. Keputusan MKH yang kemarin ini sebenarnya tidak butuh seorang pengamat politik tingkat tinggi ya. Seorang pengamat politik balita seperti saya pun bisa melihat dan bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya. Jadi semuanya sudah begitu jelas dan gamblang. Tapi orang-orang yang punya kekaguman berlebihan, punya gejala terhadap pengkultusan, ini akan menjadi orang-orang yang jauh dari rasional. Salam, and open your mind.